Pohon ara kini berbuah. Magdalena, biasa dipanggil Bu Lena, adalah pengelola petty cash di pabrik kayu. Ia berkuasa atas pencairan klaim biaya. Awalnya ia hanya mencurigai supir-supir memalsukan bon. Dengan berjalannya waktu, ia mulai tidak jujur, ia mulai meminta bagian. Ia bahkan telah mendorong para supir yang jujur seperti Santo untuk ikut menggelapkan uang dengan dalih uang setoran sukarela. Supir-supir lain pun awalnya kesal pada Bu Lena. Semula mereka terpaksa mengikuti permintaan, lama-lama mereka nyaman dengan uang saku, tambahan dari bon palsu. Cerita dimulai dari sini. Awalnya Magdalena adalah karyawati yang teliti. Ia melihat tumpukan bon bensin dan akomodasi. Pikirannya diracuni rasa curiga. Mereka pasti memalsukan ini, bensin sebanyak ini tidak mungkin habis. Mereka enak dapat uang tunai, aku hanya dapat gaji bulanan. Bu Lena mulai mempersulit klaim para supir. Suatu hari, ia memanggil supir yang klaimnya besar dan berbisik. Kalau klaimmu mau lancar dan cepat cair, ada biaya administrasi 10%. Anggap saja itu kebijakan sukarela. Para supir yang jujur, termasuk Santo, awalnya menolak. Tetapi karena mereka membutuhkan uang klaim untuk menutupi biaya real dan takut dicap lambat kerja, mereka terpaksa setuju. Mereka sadar, untuk menutupi potongan 10% itu, mereka harus memalsukan bon bensin. Lingkaran setan ini mulai tercipta karena kebijakan sukarela. Santo merasa tertekan setiap kali ia harus mencari bon kosong atau meminta tukang bensin mengisi nominal fiktif. Hatinya menjerit, ia merasa dosa besar, karena tindakan curang ini dipicu oleh orang lain. Santo mencoba berbicara, tapi Bu Lena hanya menyeringai. Jangan sok suci toh. Semua orang juga begitu. Nikmati saja, kamu jadi dapat uang lebih, klaimmu juga lancar kan? Suatu malam, Santo memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mendekati Bu Lena setelah jam kerja. Lena sudah siap dengan senyum sinisnya, mengira Santo akan meminta kelancaran klaim. Santo tidak berbicara tentang uang, tapi justru memberikan secari kertas bertuliskan metanoia. Ini tentang perlunya pertobatan. Muka Bu Lena tampak marah. Santo langsung menjelaskan makna metanoia. Bu, metanoia adalah perubahan pikiran, change of mind, yang harus diikuti dengan perubahan sikap, dan akhirnya menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik. Pohon ara itu diberi kesempatan untuk berbuah, bukan hanya berdiri gagah. Jika tidak berbuah, ia akan ditebang. Bu Lena tersentak. Tiba-tiba ia ingat bacaan Injil Lukas, bab 13 ayat 1-9. Bu Lena menyadari. Semula, ia tidak berniat meminta uang kebijakan sukarela, tapi ia malah tergiur dengan dana dari bon palsu. Santo melanjutkan. Bu Lena, seharusnya ibu menjaga uang agar pohon bisnis ini berbuah jujur. Tanpa ibu sadari, ibu menciptakan kami menjadi pemalsu bon. Kami terpaksa berbuat dosa demi kelancaran. Metanoia yang saya tulis berarti kembalikan kejujuran yang hilang dari kami. Magdalena merasakan kata-kata Santo memanggil imannya. Ia melihat wajah Santo yang jujur dan lelah. Ia menyadari, ia bukan hanya mencuri uang, tetapi juga merampas moralitas orang lain. Magdalena bertekad berhenti meminta dana kebijakan sukarela. Ia memproses semua klaim dengan jujur sesuai SOP, tanpa kecuali. Ia juga bertekad mengembalikan uang yang ia gelapkan. Dan lebih dari itu, ia berencana memberi bantuan kepada supir-supir yang kesulitan biaya sekolah anaknya. Para supir yang sudah terbiasa memalsukan bon, mulai menggerutu merasa kehilangan uang saku mereka. Mereka kini bingung, haruskah mereka tetap membuat bon palsu atau kembali jujur? Bu Lena dengan tegas menolak bon palsu. Pada kesempatan lain ia berbicara dengan Santo. Terima kasih katanya. Pohon ara Bu Lena mulai menumbuhkan tunas kejujuran. Pertobatan atau metanoia yang sejati harus menghasilkan perubahan tindakan yang nyata, bukan hanya penyesalan lisan, dan dosa yang ditimbulkan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merusak moralitas orang lain.